Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini merupakan HP Oppo A3s yang kemarin, yang di video saya sebelumnya itu rusak, tidak bisa dicas. Setelah saya ganti konektor casnya satu paket, dan akhirnya bisa mengecas, akan tetapi ada kerusakan lain, yaitu dinyalakan cuma di logo lalu mati, tidak sampai ke menu. Dan beliau yang punya HP ini tuh tidak bilang kalau HP ini tidak bisa menyala dan cuma menyalanya sampai di logo saja. Beliau hanya bilang kalau HP ini tidak bisa dicas dan LCD-nya kurang rapat. Setelah saya konfirmasi dan kami sepakat, akhirnya HP ini saya perbaiki. Untuk permasalahan nyala cuma sampai di logo lalu mati, itu bisa disebabkan berbagai macam. Bisa disebabkan karena IC-nya maupun disebabkan cuma karena baterainya. Dan untuk mengetahuinya, kita harus tahu ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri kerusakan IC biasanya itu dicas tidak bisa ataupun dicas cuma nyala sebentar lalu mati. Dan bila kerusakan cuma pada baterainya, biasanya dicas itu respon, akan tetapi bila casnya dicopot dan dinyalakan, HP itu cuma nyala sebentar atau hanya sampai di logo lalu mati, dan mau menyala bila sambil dicas seperti HP Oppo A3s ini. Solusinya, kita tinggal ganti baterainya saja. Permasalahan sudah selesai. Akan tetapi untuk HP Oppo A3s ini, baterainya itu masih bagus dan merupakan baterai orinya atau baterai orisinilnya. Oleh karena itu ini lebih baik saya perbaiki saja baterainya. Karena selain baterainya masih bagus, bila HP ini diganti baterai, otomatis untuk biaya memperbaiki HP Oppo A3s ini ya lumayan, karena kerusakannya itu tidak hanya pada baterainya, akan tetapi juga kerusakan pada casnya. Dan untuk kerusakan pada baterai yang sering terjadi itu permasalahan di IC fuse-nya atau biasa yang disebut dengan sekering. Dan untuk solusinya, kita tinggal jumper saja pakai kabel. Permasalahannya insya Allah sudah selesai. Dan ini lagi saya membuka plester atau pelindung PCB dan komponen yang ada di baterainya. Dan harus ekstra hati-hati, karena ini kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan PCB-nya itu bisa putus dan otomatis baterainya ini
sudah tidak bisa dipakai lagi. Oleh karena itu, bila Anda dalam melepas plesternya ini atau pelindungnya ini harus hati-hati. Setelah plesternya atau pelindungnya terlepas, ini baterainya saya coba, dan takutnya setelah saya lepas terjadi apa-apa. Dan ini saya nyalakan, dan alhamdulillah setelah saya lepas pelindungnya itu baterainya tidak ada masalah. Langsung saja ini saya jumper IC fuse-nya. Dan untuk IC fuse-nya itu seperti ini. Dan caranya kita tinggal menjumper kedua sisinya seperti di gambar berikut ini. Setelah saya jumper atau saya perbaiki baterainya, setelah itu saya pasang dan saya nyalakan. Alhamdulillah HP sudah bisa menyala dan normal kembali. Dan untuk baterai tanam itu tidak semuanya ada IC fuse-nya. Seperti baterai jenis double power itu tidak ada IC fuse-nya. Biasanya menggunakan IC berkaki 6. Setelah permasalahan selesai satu demi satu, kini
tinggal satu masalah lagi, yaitu LCD-nya ini tidak rapat. Bisa Anda perhatikan, LCD-nya ini sudah mau copot, dan sama yang punya ini sampai dikasih pelindung berbentuk plester. Oleh karena itu LCD-nya ini harus saya lepas dulu. Setelah itu saya pasang kembali agar LCD-nya tidak copot lagi. Dan ini saya harus hati-hati karena LCD-nya sudah retak. Dan bisa Anda perhatikan, LCD-nya ini ya lumayan, di bagian atasnya itu sudah retak semua. Agar LCD-nya bisa rapat dan tidak lepas lagi, ini harus saya bersihkan dulu, dan harus benar-benar bersih. Setelah itu kita kasih perekat, dan usahakan kalau mengasih perekat itu yang rata, agar LCD-nya itu bisa rapat dan rapi. Setelah saya pasang LCD-nya dan saya biarkan dulu sekitar 2 jam agar perekatnya benar-benar kering,
Setelah 2 jam lalu ini saya lepas plesternya, dan untuk plester ini tujuannya agar LCD itu bisa rapat dan rapi. Dan ini saya juga harus hati-hati dalam melepas plesternya, karena kondisi touchscreen-nya ini sudah retak semua. Bila saya terlalu keras sedikit melepasnya, ini bisa menjadikan touchscreen-nya jadi bermasalah. Setelah itu saya pasang kembali penutup mesinnya. Dan untuk video tentang servis Oppo A3s ini sangatlah panjang sekali. Oleh karena itu saya bagi menjadi 2 video, karena memang kerusakannya ini atau permasalahannya ini tidak cuma satu saja, melainkan 3, yaitu kerusakan pada casnya dan kerusakan pada baterainya, lalu ditambah dengan LCD-nya yang tidak rapat. Dan bila Anda mempunyai HP dan mengalami kasus seperti ini, atau HP Anda itu sering mati padahal baterainya masih penuh, jangan panik, dan kerusakannya itu sama seperti baterai HP Oppo A3s ini. Dan yang sering terjadi yaitu permasalahan pada IC fuse-nya yang berada pada baterainya. Solusinya kita tinggal ganti baterai saja, permasalahan sudah selesai. Atau bila baterainya masih bagus seperti HP ini, kita bisa melakukan perbaikan dengan cara menjumper IC fuse-nya. Dan ini sudah saya pasang semua. Lalu HP saya nyalakan, dan saya akan mencoba mic-nya, karena sebelumnya itu saya mengganti konektor cas 1 paket. Di situ selain ada konektor cas, juga ada mic dan headset. Oleh karena itu ini saya coba mic-nya. Oke Google, alhamdulillah untuk mic-nya tidak ada masalah. Karena saya kira permasalahan sudah selesai. Cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.